Dalam Cirebon pra-Islam, Cirebon berdiri sekitar abad 3 sampai 4 Masehi di bawah kepemimpinan Kerajaan Indrapasta. Cirebon ini dibagi menjadi dua wilayah pesisir dan wilayah pedalaman. Cirebon juga memiliki sebuah pelabuhan Muara Jati. Kerajaan Cirebon ini dibentuk oleh Pangeran Walangsungsang yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi dan Dimas Subanglarang. Pangeran Walangsungsang ini membuka kerajaan di atas tanah milik kakeknya, Ki Gedong Alang-Alang, dan mendirikan Dalem Agung Pakuwati serta pemerintahannya pada tahun 1430 Masehi. Dan 7 tahun kemudian Pangeran Cakrabuana mengangkat Syekh Nurjadi menjadi raja selanjutnya, yang disaksikan oleh Dewan Wali dan memberikan gelar Susuhunan Jati. Penyebaran agama Islam ini dimulai dari Walangsungsang yang mengenal Islam dari ibunya, Dimas Subanglarang, yang merupakan anak dari Ki Gedong Tafa yang merupakan murid dari Syekh Kura Lubalik, seorang pendiri pesantren Kuro yang berada di Karawang. Pangeran Walangsungsang ini mengajarkan penduduknya untuk belajar agama melalui budaya dengan membuka pondok pesantren dan menggunakan batik sebagai media dakwahnya. Hubungan Cirebon dengan Mataram ini didasari dengan pernikahan anak cucu dari Sunan Kalijaga dengan Sultan Agung Mataram. Sedangkan hubungan Cirebon dengan Banten ini, Syekh Syarif Hidayatullah dinikahkan dengan putri dari Ki Gedeng Surwan. Kesultanan Cirebon mulai runtuh pada saat Sunan Gunung Jati wafat dan puncaknya pada saat kepemimpinan Panembahan Ratu II. Cirebon ini pecah menjadi beberapa kerajaan. Perpecahan ini juga dimanfaatkan oleh pihak VOC untuk masuk ke dalam lingkaran kerajaan, membuat perubahan di bidang politik dan ekonominya. Awal mula kerajaan Cirebon runtuh karena ada campur tangan dari kerajaan Mataram dan kerajaan Banten yang berakibat buruk pada politik yang ada dalam kerajaan Cirebon. Akibatnya Cirebon terpecah menjadi 4 kerajaan. Adanya kesepakatan antara Tumenggung Martadipa dengan Raden Trunojoyo. Kesepakatan ini bertujuan membebaskan Cirebon dari Mataram dan menaruh kekuasaannya di bawah Banten. Namun hal ini dapat merugikan pihak VOC, maka dari itu VOC turut adil dalam hal ini agar kekuasaannya tidak digempur dengan yang lain. Perang Kedongdong ini dipimpin oleh tokoh-tokoh keraton, tokoh-tokoh agama yang berada di wilayah Cirebon itu sendiri. Salah satunya ada dari Pondok Pesantren Buntat. Tujuan perang ini yaitu mengusir penduduk Cina dan untuk mensejahterakan rakyat Cirebon itu. Berawal dari perdagangan VOC yang melalui Belanda di pelabuhan Cirebon, semakin berjaya pada saat Sultan Sepuh Anom meminta bantuan kepadanya untuk meminta perlindungan dari Banten yang bertujuan untuk balas dendam kepada Mataram. Kedatangan Jepang ke Cirebon ini dianggap sebagai penyelamat masyarakat dari penjajahan kolonialisme, yaitu Jepang menjanjikan sebuah kemakmuran seperti di Asia Timur, dan karena masyarakatnya merasa simpatik melihat Jepang yang melawan Belanda. Cirebon ini memiliki beragam suku yang bercampur menjadi satu. Ada suku dari suku agama yang lain, dan dari segi bahasanya ada Jawa, Sunda, Arab, dan Cina. Dalam segi budaya, Cirebon memiliki banyak percampuran budaya yang menghasilkan sebuah tradisi yang sampai saat ini dilakukan. Itu ada tradisi Kliwonan, tradisi Sapara, tradisi Seruan yang dilaksanakan
oleh Kesultanan Kesepuhan. Ada tradisi Bajang Jimat yang dilakukan oleh Kesultanan Kanoman. Dalam akulturasi budaya Cirebon banyak sekali budaya yang terbentuk. Di antaranya ada motif batik Cirebon yang berbentuk megamendung yang berasal dari Tionghoa. Lalu ada Masjid Sang Cipta Rasa, Masjid Merah, dan Gua Sunyaragi. Lalu banyak juga makanan-makanan khas yang ada di Cirebon. Di antaranya ada nasi jamblang, empal gentong, docang, dan tahu gejrot. Kesenian, di antara keseniannya juga ada tari topeng, tari sintren, dan kesenian gembyong. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nurul Anissa, sampai jumpa lagi.